Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat pagi. Terima kasih masih di channel Mas Bekas. Kali ini kita berbagi tutorial cara memperbaiki double blower yang ngorok bunyi berisik tanpa harus bongkar double blowernya. Karena kemarin tak bawa ke bengkel AC, diperkirakan kalau ganti yang kipas fan-nya yang ngorok itu sama bongkar turun harus dibongkar bos, itu habisnya sekitar 1.200.000. Wah lumayan ya. Nah kali ini mau tak tarik sendiri tanpa harus menurunkan double blowernya. Jadi seperti ini suaranya bosku, sangat mengganggu sekali. Semakin volume kecepatan fan-nya atau kipasan dipercepat, semakin keras. Sangat tidak nyaman dan mengganggu sekali teman-teman. Bagaimana solusinya biar hemat? Kita bongkarnya mudah. Ini dia sudah kebuka. Nah kita amati dulu. Nah ini kan dalamnya seperti ini, kita putar-putar dicari sumber suaranya, tapi ini pun belum pakem yang mana ya, soalnya suaranya rata ini. Coba yang sebelah kiri juga bunyi. Oke, kita kasih apa ya, kita goyang-goyang asnya. Yang mana yang goyang-goyangnya ke depan ke belakang, jangan ke atas ke bawah. Kalau ke atas ke bawah dia muter. Ini masih aman, nggak kocak. Oh ini bu, ini juga ya. Yang ini juga aman bos, sudah digoyang-goyang ke depan ke belakang. Coba goyang ke kanan ke kiri, soalnya asnya dia kan seperti cuman masuk gitu. Oh ini goyangnya ke kanan ke kiri, sudah ketemu bos. Ke kanan dan ke kiri goyangnya seperti ini. Ini bisa dilihat di sini lebih jelas. Dia goyang ke kanan ke kiri, lari ke kanan ke kiri ya. Ini sudah pakem ini. Oke, kita coba puter. Kalau nggak digeser ke kanan bunyi, kita geser ke kanan. Oh berarti ini penyebabnya guys. Berarti di asnya pengunci ini ada yang sudah aus. Kalau kita perhatikan untuk yang itu, kalau kita perhatikan dia lari ke kanan dan ke kiri. Ini kalau turun blower habis banyak bos ini. Tuh dia asnya goyang-goyang. Oke, yang saya maksud yang ini. As ini dia goyang ke kanan ke kiri guys. Ini menyebabkan bunyi kalau dia larinya ke kiri. Oke teman-teman, jadi sudah ketahuan biang keroknya aku ini loh bos, tak jelaskan.
Ini kan harusnya dia ikut muter dengan fan-nya ini. Yang tengah ini, as tengah ini harusnya ikut muter dengan fan ini. Tapi dia nggak ikut muter sehingga timbul bunyi. Tidak muter, kelihatan? Jadi tidak muter, bos. Sama sekali tidak muter. Nah, tapi kalau kita ini juga muter, tidak muter sama sekali. Ini pasti bunyi. Kita lem saja, bos, nggak usah pakai lama. Oke, kita kasih bensin untuk membersihkan, bos ya, bersihkan bekas-bekas debu, dan kali-kali aja kan nanti tak lem aja, lem G sudah cukup untuk patah atau retak yang rapat. Kalau goyangnya terlalu parah celahnya, nggak berani pakai lem G, harus pakai apa itu, lem besi. Kita lem pakai lem G ya, kalau orang-orang bilang lem G atau lem setan. Kalau untuk partisi yang lepas tapi celahnya rapat, pakai lem G sudah kuat. Tapi untuk lebih kuatnya pakai lem besi untuk lebih kuatnya. Tapi kalau ini lem ini sudah mumpuni, bos, sudah kuat. Caranya gini agar gak netes, taruh di media seperti wadah seperti ini ya. Ini kita ambil kapas biar rapi, nggak netes. Nanti kalau netes, kalau kena yang lainnya malah macet semua. Kita lem. Kasih lem, bos, lem setan atau lem G ini, lem G. Nah, pokoknya merata. Boleh juga dikasih pasir, bos, sebagai pengeras, pasir yang halus ya. Namanya juga lem G, bos, sekali netes langsung nempel. Lem G, lem setan kan orang bilang. Untuk memperkeras pengeleman biar lebih strong, kasih pasir juga nggak apa-apa, bos, apabila perlu ya. Tambah campur pasir, nanti dilem lagi kan dia langsung jadi. Oke.
Kita lem lagi, Bro. Kasih lagi lem, popok lem pokoknya. Biar keras. Lemnya sudah kering, Bos ya. Yang campur pasir tinggal dicoba dirayen apakah masih bunyi, mumpung masih terbuka gini kan. Kalau ada kesalahan kurang sempurna yang akan bisa diperbaiki lagi. Sudah cukup kering, kita coba testing 1 2 3. Jernih, Bos. Sudah beda jauh, gruk-gruk-gruknya nggak ada. Oke, kita pasang fix. Tinggal pasang kisi-kisinya, udah mau selesai. Satu lagi, jangan lupa kebersihan selalu dijaga. Bekas-bekas tangan, debu-debu yang menempel tadi, kita coklat. Tadi teknik memperbaiki blower yang ngorok tanpa harus membongkar double blower ini. Kalau bongkar blower ini otomatis nanti kan nyopot selang, freonnya nanti jadi ngisi lagi, Bos, tambah boros lagi. Harusnya sih kalau blower ini cuma kisaran harga 700-an ya, tapi repotnya dibongkar, nurunkan ini terus ngisi freon lagi, tambah biaya lagi. Itu tadi sedikit tutorial dari saya berbagi sama teman-teman tips memperbaiki mobil dengan biaya yang sangat irit sekali dan awet tentunya. Oke, terima kasih telah menyimak video kami. Yang belum subscribe, monggo di subscribe. Selamat siang teman-temanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.